warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita nanti akan membahas tentang menulis teks berita. Namun sebelum menuju pada pembelajaran, Bu Endang mengingatkan bahwa anak-anak harus selalu mengikuti anjuran pemerintah, yaitu selalu prokes dimanapun kalian berada. Selanjutnya anak-anak, Bu Endang memberitahukan, silahkan kalian nanti presensi di web sekolah dan dengan cara membuka materi kegiatan pada hari ini. Untuk pembelajaran hari ini tujuannya adalah 1. Menjelaskan langkah-langkah menulis berita. Yang kedua, anak-anak nanti diharapkan dapat menulis teks berita. Anak-anak, apakah kalian tahu apakah langkah-langkah dalam menulis teks berita? Langkah-langkah di dalam menulis teks berita adalah yang pertama, memilih peristiwa. Anak-anak, di dalam memilih peristiwa, kalian harus memilih peristiwa yang aktual. Aktual, tandanya apa? Tandanya bahwa masalah atau peristiwa tersebut menjadi bahan pembicaraan. Yang kedua, anak-anak mencari informasi. Anak-anak, di dalam mencari informasi, kalian bisa lewat berbagai sumber ataupun bisa wawancara. Nah, nanti kalian akan mengetahui unsur-unsur berita. Yang ketiga anak-anak, langkah ketiga yakni kalian nanti menyusun berita. Setelah kalian menyusun berita berdasarkan struktur teks berita, kemudian langkah terakhir adalah kalian menentukan judul berita. Nah, judul berita di sini dibuat yang menarik agar pembaca itu ingin atau tertarik membaca berita yang kalian tulis. Mengingatkan kembali anak-anak, apakah unsur-unsur berita itu? Unsur berita terdiri dari apa? Peristiwa apa yang terjadi? Di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Serta bagaimana? Bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Jadi unsur berita untuk lebih mudah mengingatnya kalian menyingkat dengan adik Simba. Begitu ya anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak, kalian harus juga mengikuti ataupun kalian harus juga mengetahui tentang bagian-bagian berita
sebelum kalian menulis berita. Apa itu bagian-bagian berita, anak-anak? Bagian-bagian berita itu antara lain adalah judul berita. Berikutnya, lead berita. Di dalam lead berita ini biasanya mencakup hal-hal yang penting. Misalnya di situ ada unsur apa, siapa, di mana, dan kapan. Selanjutnya anak-anak, untuk bagian berita berikutnya yaitu tubuh berita. Di dalam tubuh berita ini anak-anak berisi tentang unsur mengapa dan bagaimana bisa, serta berisi penjelasan. Selanjutnya bagian berita yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita ini berisi penjelasan-penjelasan tentang tubuh dan tentang lead berita. Selanjutnya anak-anak, setelah kalian mengetahui unsur berita, mengetahui bagian-bagian berita, selanjutnya kita akan membuat berita. Mari anak-anak kita berlatih membuat berita. Anak-anak, coba kalian lihat gambar yang ada di materi tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar gunung meletus yang kemarin sedang terjadi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Nah, dari gambar tersebut anak-anak, kita akan mengetahui ataupun kita akan menentukan unsur-unsurnya terlebih dahulu agar kita bisa membuat teks berita. Contohnya, unsur-unsurnya misalnya unsur apa, peristiwa apa yang terjadi. Di situ Bu Guru mengatakan kalau itu peristiwa Gunung Semeru meletus. Nah, dalam peristiwa tersebut anak-anak, Gunung Semeru tersebut mengeluarkan awan panas yang menjulang tinggi. Gitu ya. Tiba-tiba awan tersebut ataupun tiba-tiba gunung tersebut meletus. Selanjutnya, dari gambar tersebut kita bisa menentukan unsur berikutnya, yaitu di mana. Di mana peristiwa Gunung Semeru yang meletus tersebut? Peristiwanya adalah di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Tepatnya anak-anak di Dusun Curah Kobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Itu ya anak ya. Selanjutnya, kapan? Peristiwa terjadinya Semeru meletus itu terjadi pada hari Sabtu 4 Desember 2021 kemarin ya anak-anak ya. Kita berusaha untuk membuat berita. Walaupun berita tersebut sudah ada banyak di media, baik itu di media elektronik maupun di media cetak. Selanjutnya anak-anak, unsur berikutnya adalah siapa.
siapa yang terdampak peristiwa erupsinya atau meletusnya Gunung Semeru tersebut? Yang terdampak adalah warga sekitar Gunung Semeru, yakni warga di Dusun Curah Koboan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Serta yang membantu warga adalah petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selanjutnya anak-anak, peristiwa tersebut terjadi karena itu sudah merupakan peristiwa alam yang mengakibatkan pemukiman warga hancur luluh. Kemudian yang terakhir, bagaimana dari erupsi Gunung Semeru tersebut, gunung itu sampai saat ini masih mengeluarkan awan panas. Nah, semua itu anak-anak, manakala kita gabung menjadi satu, jadilah sebuah berita yang nanti ditambah dengan penjelasan atau kalimat penjelasan. Selanjutnya, anak-anak, setelah kita mengetahui tentang langkah-langkah menulis berita dan kita tadi sudah menampilkan atau melihat gambar, maka kalian, saya harap, bisa menulis teks berita. Untuk itu anak-anak, pada pembelajaran ini Bu Guru memberikan tugas kepada kalian, yaitu kalian buatlah berita. Bebas beritanya. Yang penting mengenai suatu kejadian yang aktual saat ini. Tugas nanti kalian tulis ataupun kalian kerjakan di web. Kemudian anak-anak nanti bisa melihat hasil di web tersebut. Begitu ya anak-anak ya. Saya tunggu tugasmu sampai besok pagi. Besok pagi tugas harus sudah selesai dan Bu Guru bisa melihat tugas kalian yang ada di web. Begitu ya anak-anak ya. Pembelajaran pada siang hari ini. Semoga kalian memahaminya dan nanti kita bisa melanjutkan pembelajaran ini pada saat kita tatap muka. Demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat mengetahui, memahami pembelajaran pada siang hari ini. Pembelajaran pada hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah belajar tentang menulis berita. Anak-anak, kemarin saya mengharapkan anak-anak dapat menjelaskan
Oh ya, anak-anak untuk mengingatkan, anak-anak untuk mengingatkan bagaimanakah langkah-langkah dalam menulis teks berita. Siapa yang tahu? Oh ya, terima kasih, silakan Mbak. 1. Memilih peristiwa. 2. Mencari informasi. 3. Menyusun berita. 4. Menentukan sudut. Iya, betul. Bagus sekali. Yaitu langkah-langkah menulis teks berita. Yang pertama adalah kita harus menentukan peristiwa. Tentunya peristiwa harus bagaimana, anak-anak? Harus yang terbaru atau aktual, gitu ya. Ya, yang pertama langkahnya adalah menentukan peristiwa. Yang kedua apa? Mencari informasi. Informasi itu nanti terdiri dari 5W1H. Yang ketiga apa? Menyusun. Yang keempat nanti memberikan judul. Judulnya harus yang menarik. Itu ya anak ya. Selanjutnya sebutkan unsur-unsur teks berita untuk mengingatkan. Ya, silakan. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Iya, atau kita bisa menyingkat bagaimana anak-anak? Atau adik Simba. Terima kasih. Yaitu unsur-unsur teks berita meliputi 5W1H atau adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu untuk mengingat. Itu ya anak ya. Selanjutnya, di dalam menulis teks berita harus bagaimana? Harus sesuai dengan bagian-bagian teks berita. Yang pertama bagian teks berita apa anak? Ya. Ya, judul berita, lead atau teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menulis teks berita, yaitu peristiwa yang aktual pada hari ini. Anak-anak, ini nanti saya membagikan sebuah gambar. Nanti kalian silahkan untuk menulis berita dari gambar tersebut. Setiap anak menulis satu kalimat. Nanti kita gabungkan sehingga menjadi sebuah berita. Begitu ya anak-anak ya? Siap? Iya. Gambarnya adalah ini anak-anak. Siapa dia anak-anak? Wali Kota Bandung, Jawa Barat. Mengapa di situ beritanya wali kota meninggal dunia? Betul. Terus selanjutnya anak, ini kalian saya beri kertas. Nanti kalian menuliskan kalimat dalam menyusun berita untuk menyusun berita tersebut ya. Terus nanti kita tempelkan sehingga menjadi sebuah berita yang utuh. Gitu ya anak-anak ya. Ya. Anak-anak, kalian telah membuat kelompok. Saya harapkan ini nanti kalian berdiskusi untuk membuat sebuah teks berita. Pilihlah teks berita yang kamu suka, yang aktual pada saat ini. Gitu ya anak ya. Selanjutnya saya bagi alat tulis. Ini nanti kamu menuliskan kalimat-kalimat, terus nanti kamu berdiskusi. Setelah
silakan kalian mengerjakan tugas tersebut. Mendiskusikan bagian siapa, bagian apa, begitu ya anak-anak ya. Mendiskusikan dengan temannya sehingga nanti akan menjadi sebuah berita yang lengkap. Ya. Nah, tentunya kalian sudah membagi ya. Membagi siapa yang membuat judul, siapa yang membuat lead, siapa yang membuat tubuh, siapa yang membuat ikat, begitu ya. Ya, terima kasih. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Selanjutnya silahkan kalian tempelkan satu persatu tugas kalian tersebut di papan tulis. Monggo anak. Ya, silakan. Monggo dibagi sendiri-sendiri ini ya. Ya. Iya, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan untuk kalian. Anak-anak coba salah satu untuk membacakan teks berita tersebut. Ya, silakan salah satu membacakan teks berita yang kalian susun, kalian diskusikan tadi. Monggo. Meninggalnya Wali Kota Bandung. Wali Kota Bandung, Odet Muhammad Daniel atau yang akrab dipanggil Mang Odet, meninggal dunia karena serangan jantung di Masjid Raya Mujahidi, Jalan Santan Nomor 6, Bandung, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 pukul 11.55. Bermula saat sedang melakukan salat sunnah yang kemudian langsung terjatuh karena serangan jantung. Mang Odet kemudian dipotong ramai-ramai dengan trik tanjung berwarna oranye oleh 8 orang. Wali kota dibawa keluar masjid. Meninggalnya Odet dibenarkan Ketua DPW PKS Jabar Haruswan. Iya, terima kasih Mbak Aina. Ya. Jadi anak-anak, teks beritamu ini hanya kurang dipermak sedikit ya, yakni misalnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 pukul 11.55. Kejadian itu bermula saat beliau sedang melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, gitu ya anak-anak ya. Kemudian ketika beliau mau naik ke mimbar untuk memberikan khutbah Jumat, beliau terjatuh dan meninggal dunia. Itu ya anak-anak ya. Jadi teks berita ini bisa diluaskan, gitu ya, kalimatnya disambung-sambungkan. Ya, tidak apa-apa karena ini tadi adalah hasil dari teman-teman satu kelompok, gitu ya. Perlu untuk disunting. Ya, demikian anak-anak membuat berita. Kira-kira bagaimana anak-anak? Senang apa tidak membuat berita? Senang. Terima kasih. Mungkin besok kamu bisa menjadi seorang jurnalis ya, yang membuat berita terus. Gitu
ya anak-anak ya. Dan untuk pembelajaran selanjutnya anak-anak, kita nanti akan menyunting hasil karyamu tersebut ini. Gitu ya anak-anak ya. Yang disunting meliputi apa? Meliputi ejaannya, gitu ya. Isinya, gitu ya anak-anak ya. Ya untuk pertemuan yang akan datang. Ya. Demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini.